Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Amran. Waalaikumsalam, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Kita sendiri, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah Pak, sehat juga. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah Bapak luangkan pada kesempatan hari ini. Jadi rencananya di sini kita akan melakukan coaching Pak selama kurang lebih 15 menit ke depan. Kira-kira nih Pak, kalau bisa saya bertanya, Bapak ingin membahas masalah apa pada kesempatan hari ini? Jadi begini, Bu, saya ingin menceritakan salah satu yang menjadi tantangan saya untuk saat ini, Bu, di dalam kelas, di mana ada seorang siswa yang sangat malas sekali belajar, Bu, dan menulis. Bahkan dalam menulisnya baru menulis baik apabila saya berada di dekatnya, Bu. Dan apabila saya sudah tidak berada di dekatnya, maka tulisannya kembali seperti semula, tidak bisa dibaca. Oh, begitu Pak ya. Baik. Jadi salah satu masalah di kelas Bapak ini yaitu ada siswa Bapak yang malas sekali belajar dan baru mau menulis rapi jika Bapak dampingi atau berada di dekat Bapak ya. Betul, Bu. Iya. Jadi untuk hari ini kebetulan waktu kita terbatas. Kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari akhir percakapan kita yang terbatas ini apa, Pak? Ya, saya ingin, Bu, membantu murid saya yang bermasalah ini untuk bisa meningkatkan motivasi belajarnya dan menimbulkan apa namanya, Bu, menghilangkan kebiasaan buruknya, yaitu seperti selalu dipantau saat menulis, sehingga murid ini, Bu, bisa menjadi lebih mandiri, Bu. Iya, betul sekali Pak. Baik, berarti Bapak ingin membantu anak ini supaya memiliki semangat belajar yang tinggi dan ingin anak ini untuk memperbaiki tulisannya walaupun tanpa didampingi atau dipantau ya. Betul, Bu. Kira-kira pernah tidak Bapak menyelidiki latar belakang keluarga anak ini sehingga bisa seperti ini perlakuannya? Iya, Bu. Jadi saya pernah sebenarnya berkunjung ke rumah anak ini, dan informasi yang saya peroleh yaitu anak tersebut adalah anak ketiga dari dan satu-satunya tumbuh normal dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Mungkin dari faktor itulah sehingga anak tersebut terlalu dimanja oleh orang tuanya, tidak terlalu dituntut untuk belajar di rumah, bahkan banyak-banyak bertingkah laku sesuai dengan keinginannya, dan akhirnya kebiasaan serta perilaku di rumahnya, Bu, itu pun yang dibawa ke sekolah. Oh, iya iya iya. Kalau begitu bisa saja sih ini menjadi faktor anak seperti ini karena disebabkan oleh kebiasaannya dari rumah, terus latar belakang keluarganya sehingga anak ini biar menulis pun dia sangat malas dan baru mau menulis rapi jika dipantau. Nah, kira-kira menurut Bapak, siswa yang ideal itu siswa yang seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau menurut saya, Bu, siswa yang ideal itu adalah siswa yang selalu termotivasi untuk mau belajar mengembangkan potensinya, baik dalam pengetahuan membaca, menulis, dan sebagainya. Kemudian siswa yang tekadnya muncul dari dalam dirinya untuk mau berkembang, Ibu. Oh iya iya iya, oke. Baik, kira-kira dari pantauan Bapak saat ini, jika Bapak ingin memberikan nilai kepada siswanya dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira anak tersebut masuk di angka berapa, Pak? Kalau menurut pemantauan saya, Bu, kira-kira masuk di angka 4. Angka 4 ya. Bisa Bapak menceritakan kenapa Bapak menafsirkan mengapa di angka 4 itu? Ya, karena siswa ini, Bu, bisa dibilang sangat cuek dalam belajar, ditambah lagi keinginannya selalu ingin dituruti oleh orang tuanya.
Jadi cara belajar anak ini seenaknya saja, Bu. Iya, baik. Kondisi anak Bapak tersebut saat ini berada di angka 4. Kira-kira jika ingin ditingkatkan nih Pak, Bapak ingin meningkatkannya menjadi angka berapa kalau boleh tahu? Baik, Bu. Jadi, saya mau meningkatkannya, Bu, secara perlahan. Mungkin sementara menjadi dari angka 4 menjadi angka 6 sudah cukup kira-kira untuk anak ini, Bu. Oh ya, angka 6 ya. Jadi, eee, apa kira-kira yang, Pak Amran nih, bisa lakukan agar, anak tersebut berada di angka 6 sesuai yang, Bapak inginkan? Untuk saat ini, Bu, yang sebenarnya saya masih pikirkan apa langkah-langkah saya agar bisa membantu anak ini untuk mempunyai semangat belajar, tekad belajar yang baik, menulis dengan rapi seperti teman-teman yang lain, Bu. Baik. Kalau dari pengamatan Pak Amran sendiri di sehari-harinya anak ini, Pak, ya, Gitu. anak tersebut senang dengan hal-hal yang seperti apa? Ya kalau dilihat dari perilaku sehari-harinya, Bu, anak ini sangat senang dengan pujian, sangat senang apabila disayang, senang sekali bermain dan sangat suka berjajan, Bu. Oh, iya ya. Betul ya, jika dihubungkan dengan apa yang disenangi oleh siswa ini, kira-kira ada tidak, cara belajar yang Bapak pikirkan, terkait dengan apa yang anak ini senangi? Ya jadi mungkin, Bu, untuk menghubungkan tadi dari kesenangan siswa tersebut dengan trik-trik belajar yang saya akan terapkan, mungkin sepertinya, Bu, yang pertama itu sering-sering memuji dan selalu memberi motivasi siswa tersebut untuk rajin belajar dan memperbaiki tulisannya. Kemudian bisa juga, Bu, memberikan penjelasan manfaat mempunyai tulisan yang rapi, lalu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran atau belajar sambil sambil bermain, dan bisa juga, Bu, mengiming-imingi anak untuk dibelikan hadiah apabila tulisannya menjadi rapi tanpa selalu harus diawasi, gitu. Wah, luar biasa sekali ini Pak Amran. Oke, kalau begitu dari berbagai trik yang Bapak akan ambil di antaranya memberikan pujian, menjelaskan manfaat tulisan rapi, menghadirkan permainan dan pembelajaran, bahkan sampai pada pemberian hadiah. Menurut saya ini adalah langkah yang sangat bisa meningkatkan motivasi anak untuk berkembang ke area lebih baik. Baik Pak, kira-kira kapan trik tersebut akan Bapak terapkan pada anak yang bermasalah ini? Ya, rencana saya akan terapkan mulai besok, karena lebih cepat itu, Bu, ya mungkin lebih baik. Oke. Jadi bagus ya Pak ya, terapkan lebih cepat itu lebih baik, betul Betul, sekali. Bu. Jadi kita sudah berada di ujung sesi nih. Baik. Kira-kira apa yang Pak Amram peroleh dari kegiatan ini? Iya, awalnya saya masih bingung, Bu, saya harus apakan siswa ini agar semangat belajarnya agar semangat belajarnya bisa seperti teman-teman yang lain dan memiliki motivasi untuk memperbaiki tulisannya tanpa harus diawasi. Tetapi, sekarang setelah percakapan ini saya sudah mempunyai gambaran ke depannya untuk mengatasi hal-hal tersebut, Ibu. Iya Pak. Kalau begitu kita bicarakan lagi di lain waktu ya tentang perkembangannya seperti apa setelah diterapkannya alternatif yang Bapak akan lakukan ini. Terus mudah-mudahan trik-trik Bapak itu berhasil dan ada perkembangan yang bisa kita lihat. Terima kasih banyak Pak atas kegiatan coaching hari ini. Iya, sama-sama, Bu. Justru saya yang harus berterima kasih karena dengan perbincangan ini saya sudah mendapatkan solusi dari masalah salah satu siswa saya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurlela. Waalaikumsalam Pak Amran. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?
Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Iya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya sebentar. Jadi kita akan melakukan kegiatan coaching nih Bu. Jadi Iya. saya akan menyita waktu Ibu kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan. Kira-kira nih Bu, masalah apa yang Ibu hadapi saat ini? Iya, baik Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk berbincang hari ini. Jadi di sini saya ingin menceritakan salah satu yang menjadi tantangan saya di sekolah, Pak, khususnya di kelas, di mana uh, di kelas saya itu ada satu orang siswa yang sangat malas sekali belajar dan menulis, Pak. Bahkan dalam menulisnya itu baru mau menulis baik dengan tulisan yang rapi apabila saya berada di dekatnya. Dan setelah saya tidak ada di dekatnya, lagi-lagi tulisannya akan kembali tidak bisa untuk dibaca, Pak. Dalam artian seperti cakar ayam mungkin, Pak. Iya, baik Bu. Jadi salah satu masalah di kelas Ibu yang Ibu hadapi saat ini yaitu ada siswa yang malas sekali belajar dan Iya, hanya mau menulis rapi jika Ibu berada di dekatnya ya, Bu? iya seperti itu, Pak. Kira-kira begini Bu, jadi kita mempunyai waktu yang sangat terbatas ini Bu. Apakah Iya. kira-kira yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita nanti kita ini? Ya, jadi berbicara mengenai apa yang ingin saya dapatkan, pastinya saya ingin membantu murid saya yang bermasalah ini untuk bisa meningkatkan motivasi belajarnya dan timbul dalam dirinya untuk mengubah kebiasaan buruknya, Pak, yaitu yang selalu ingin dipantau saat menulis. Baik Bu. Berarti Ibu ingin membantu anak ini supaya memiliki semangat belajar yang tinggi dan ingin anak ini untuk memperbaiki tulisannya walaupun tanpa dipantau ya Bu? Iya, seperti itu, Pak. Kira-kira pernah tidak Ibu menyelidiki latar belakang keluarga anak ini sehingga bisa eh, menjadi seperti ini Bu? Kalau masalah ini saya pernah Pak berkunjung ke rumah anak ini, memang tujuannya untuk mencari informasi mengenai keseharian dari anak ini, dan dari sini saya mendapatkan informasi bahwa anak ini yang bersaudara itu ada 3 orang, di mana dari ketiganya itu anak ini satu-satunya yang tumbuh dengan normal, Pak, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Mungkin dari faktor itulah sehingga anak ini selalu dimanja oleh orang tuanya, tidak terlalu dituntut untuk belajar di rumah, bahkan banyak-banyak bertingkah laku sesuai dengan kemampuannya, dan akhirnya kebiasaan perlakuan di rumahnya ini terbawa sampai ke sekolah, Pak. Ya betul juga ya Bu. Bisa saja faktor anak seperti ini disebabkan kebiasaan dari rumahnya, latar belakang keluarganya, sehingga anak ini biarpun menulis sangat malas dan baru mau menulis rapi jika dipantau. Jadi kira-kira menurut Ibu siswa yang ideal itu seperti apa? Kalau siswa ideal menurut saya sih ya pastinya siswa yang selalu termotivasi untuk belajar mengembangkan potensinya, baik itu dalam pengetahuan membacanya, menulisnya, dan potensi lainnya. Dan siswa yang tekadnya muncul dari dalam dirinya untuk mau berkembang, Pak, seperti itu. Baik Bu, kira-kira dari pemantauan Ibu saat ini ya, jika ingin dinilai dari angka 1 sampai angka 10, anak tersebut masuk di angka berapa Bu, kalau boleh tahu? Kalau saya menilainya sih Pak, mungkin anak ini bisa masuk ke angka 4. Angka 4 ya Bu. Bisakah Ibu Iya. menceritakan kenapa Ibu menafsirkannya di angka 4? Ya, karena siswa ini bisa dibilang saat belajar itu cuek, cuek dalam belajar, ditambah lagi keinginannya selalu dituruti oleh orang tuanya. Jadi cara belajar ini ya seenaknya saja. Iya. Baik Bu, kondisi anak tersebut saat ini berada di angka 4, kira-kira Ibu mau meningkatkannya menjadi angka berapa Bu?
Kalau untuk saat ini rencananya saya mau meningkatkannya secara perlahan saja, Pak. Mungkin sementara menjadi angka 6, Pak, sudah cukup kira-kira untuk anak ini. Iya, Bu. Apa kira-kira yang Ibu akan lakukan agar anak tersebut berada di angka 6 sesuai dengan keinginan Ibu? Kalau boleh tahu, Bu. Iya, untuk saat ini saya sebenarnya juga masih bingung sih, Pak, memikirkan langkah-langkah apa yang saya bisa ambil agar saya bisa membantu anak ini untuk mempunyai semangat belajar, tekad belajar yang baik, menulis dengan rapi seperti teman-teman yang lain. Ya, jadi kalau dari pengamatan Ibu sendiri sehari-hari ini ya, Bu, anak tersebut senang dengan hal yang seperti apa kira-kira? Kalau saya lihat dari perilaku sehari-harinya, anak ini senang dengan pujian. Dia sangat senang apabila disayang, dan juga senang sekali bermain. Bahkan anak ini sangat suka jajan, Pak. Gitu ya, Bu. Jika dihubungkan dengan apa yang disenangi oleh siswa ini, kira-kira ada tidak gaya belajar yang Ibu pikirkan terkait dengan apa yang anak ini senangi, Bu? Kalau berbicara dengan hal yang disenangi dihubungkan dengan peningkatan cara belajar, mungkin ada beberapa hal sih, Pak, yang bisa saya lakukan, seperti misalnya saya harus sering-sering memuji dan selalu memberi motivasi kepada anak ini untuk rajin belajar dan memperbaiki tulisannya. Dan juga mungkin saya bisa memberikan penjelasan manfaat mempunyai tulisan yang rapi. Bisa juga mungkin saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran atau belajar sambil bermain, Pak. Dan mungkin saya juga bisa memberikan iming-iming kepada anak ini untuk memberikan hadiah apabila tulisannya menjadi rapi tanpa harus saya awasi dan dampingi. Luar biasa sekali, Bu, ya triknya. Jadi, dari berbagai trik yang Ibu akan ambil diantaranya memberi pujian, menjelaskan manfaat tulisan rapi, menghadirkan permainan dalam pembelajaran, bahkan sampai pada pemberian hadiah. Menurut saya ini adalah langkah yang sangat bisa meningkatkan motivasi anak untuk berkembang ke arah yang lebih baik, Bu. Baiklah, kira-kira kapan trik tersebut akan Ibu terapkan kepada anak yang bermasalah ini, Bu? Kalau saya sih, Pak, maunya besok supaya cepat terlaksana karena bagi saya lebih cepat itu lebih baik, Pak. Jadi kita sudah berada di ujung sesi nih, Bu. Kira-kira apa yang Ibu peroleh dari kegiatan coaching kita kali ini? Banyak sekali, Pak. Jadi untuk awalnya sendiri, Pak, sebenarnya saya masih merasa bingung harus apakan siswa ini agar semangat belajarnya seperti teman-teman yang lain dan memiliki motivasi untuk memperbaiki tulisannya tanpa harus diawasi. Nah, sekarang setelah perbincangan ini saya sudah mempunyai gambaran ke depannya, Pak, untuk mengatasi hal tersebut. Kalau begitu kita bicarakan lagi di lain waktu ya, Bu, tentang perkembangannya seperti apa setelah Ibu menerapkan alternatif yang Ibu akan lakukan. Terima kasih banyak Ibu atas kegiatan coaching kali ini. Terima kasih banyak Bu atas waktu tak. Iya, sama-sama, Pak. Justru saya yang harus berterima kasih di sini karena dengan perbincangan ini saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya untuk saya terapkan kepada siswa saya di kelas. Terima kasih banyak, Pak. Oke, lanjut lagi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Amran. Saya juga mungkin bisa menyampaikan refleksi saya pada kesempatan ini. Jadi dari refleksi diri ini apa yang sudah berjalan dengan baik pada percakapan kita hari ini ya. Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini karena terjalinnya kemitraan antara coach dan coachee
sehingga coach bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan ya mungkin hampir sama dengan Pak Amran ya. Ya di sini jika saya di posisi sebagai coach, ya mungkin yang perlu saya kembangkan yaitu bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali segala kekuatan atau potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh ya pastinya kalau saya harus memiliki terlebih dahulu gambaran-gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan saya ajukan sebagai seorang coach. Kemudian pada saat kegiatan coaching ini saya mungkin bisa membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang sudah disampaikan oleh coaching dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya dan untuk meningkatkannya ya untuk memperbaiki dan meningkatkannya saya tentunya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang pada kegiatan coaching. Selanjutnya apa yang saya rasakan pada saat coaching ya saya pastinya merasa senang ya Pak karena apa yang saya khawatirkan pada saat ini bisa teratasi melalui kegiatan coaching ini. Jadi saya bisa menemukan jawaban dari apa yang selama ini menjadi pertanyaan pada diri saya yang ternyata jawabannya ada pada diri saya sendiri. Ya, mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.